Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Rut pasal 2 ayat 18 sampai dengan 23. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakanlah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita, ialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku." Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat dengan pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Ya, saudara sekalian, ini cerita yang juga menarik sekali bagaimana Rut itu memperhatikan mertuanya, bagaimana ia sangat memperhatikan mertuanya Naomi. Saudara, di sini kita melihat bagaimana Rut itu diberikan satu kesempatan kepada Boas untuk tetap bekerja di ladangnya, memungut jelai dan juga gandum. Saudara, kita bisa melihat bagaimana Rut ini adalah seorang pekerja yang sangat keras. Kalau kemarin kita bisa melihat bagaimana para pengawas itu mengatakan bahwa Rut itu dari datang sampai siangan begitu ya tetap bekerja. Kalau perlu dia tidak perlu makan dan minum, dia tetap terus bekerja begitu. Jadi satu kesempatan yang Rut pakai ketika dia dibukakan ladang oleh Boas untuk bisa memungut jelai di sana. Jadi bukan semata-mata karena dia itu tanda petik ya janda sendirian, kasihan, ya mungkin dia cakep begitu ya, jadi Boasnya agak naksir atau bagaimana. Tidak, tetapi dia tetap bekerja keras yang luar biasa. Ketika Boas membuka ladangnya untuk Rut dan memberikan kesempatan kepada Rut untuk bekerja ataupun untuk memungut jelai dan gandum, maka Rut memakai kesempatan tersebut. Rut adalah seorang yang sangat pekerja keras. Saudara, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari pun demikian, saudara. Apakah kita juga memiliki satu kesempatan-kesempatan yang biasanya Tuhan berikan kepada kita? Satu ladang kesempatan yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Namun kadang-kadang kita tidak memakai kesempatan itu sebaik-baiknya. Kita sekarang memiliki kesempatan untuk bisa bekerja lebih keras lagi. Karena masa pandemi seperti ini, kita diberikan kesempatan Tuhan untuk membuka usaha dan mengembangkan bisnis kita lebih keras lagi karena masa pandemi ini. Kita mencatat di sini, saudara, mengatakan bahwa Rut itu dekat dengan pengerja-pengerja perempuan Boas sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Ini lama waktunya, sangat lama, cukup lama untuk memanen itu. Bisa mungkin sebulan gitu ya, karena memang Boas itu memiliki ladang yang sangat luas begitu, bukan ladang yang cuma 1 hektar selesai begitu ya, tidak. Bagaimana akhirnya Rut bekerja keras, tidak hanya memberkati dirinya, tetapi juga memberkati Naomi. Saudara, ketika kita memiliki satu kesempatan ladang yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, saudara. Ada begitu banyak orang yang seharusnya bisa melampaui daripada yang saat ini dia rasakan atau yang saat ini dia miliki. Maka orang tersebut sangat disayangkan kalau tidak memanfaatkan ladang tersebut. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Kalau banyak kesempatan-kesempatan yang telah Tuhan lewatkan, yang Tuhan berikan, tetapi kita lewatkan karena tanda petik kita malas, maka marilah pada hari ini kita bercermin kepada Rut, seorang perempuan asing, seorang yang notabene tidak bisa apa-apa sebenarnya karena perempuan biasa, tidak memiliki keahlian-keahlian khusus misalnya begitu,
dan dia berada di tengah-tengah kelompok masyarakat yang dia tidak kenal dan segala macam, tetapi nilai perjuangannya dia, walaupun dia asing, tetapi dia memiliki tekad yang kuat untuk memanfaatkan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita. Tuhan akan membuka jalan kepada kita ketika kita menginginkan kesempatan dan menginginkan jalan itu terbuka. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.